Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kedua di mata kuliah Machine Learning. Di materi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang konsep dari Machine Learning. Pembahasannya mulai dari tren teknologi di 2021, salah satunya tentunya di bidang Artificial Intelligence dan Machine Learning. Berikutnya saya bahas tentang data dan informasi. Selanjutnya saya bahas tentang apa itu machine learning dan implementasi machine learning di kehidupan kita sehari-hari yang mudah sekali kita jumpai di sekitar kita. Untuk materi pertemuan kedua, saya akan diskusi tentang taksonomi pembelajaran mesin. Ada beberapa materi pembahasan di materi pertemuan kedua di sini, tentunya mulai dari vektor yang nantinya akan sedikit saya singgung. Berikutnya setelah vektor ada yang namanya matriks. Ini dua materi ini yang lumayan banyak digunakan, terutama di pembahasan di algoritma di bidang machine learning seperti supervised learning dan unsupervised learning. Selanjutnya di materi ketiga saya akan bahas tentang taksonomi pembelajaran mesin. Baru selanjutnya di dalam pembelajaran mesin di sini ada dua metode dasar yang nantinya banyak digunakan. Yang pertama unsupervised learning yang nantinya akan saya bahas. Yang kedua ada materi tentang supervised learning. Jadi ada dua metode pembelajaran dasar. Metode pembelajaran dasar yang banyak digunakan di bidang machine learning yaitu bisa menggunakan supervised learning dan unsupervised learning. Untuk pembahasannya akan saya bahas nanti di materi keempat dan materi kelima di pertemuan kedua ini. Oke, dalam mempelajari teori machine learning, maka diperlukan pemahaman tentang yang pertama vektor dan matriks tentunya. Selanjutnya operasi pada vektor dan metrik, berikutnya teori probabilitas. Ini beberapa pembahasan yang banyak akan dibahas terutama di algoritma di machine learning itu sendiri. Selanjutnya ada bias rule, selanjutnya ada maximum likelihood. Ini beberapa teori yang harus difahami oleh teman-teman mahasiswa yang nantinya akan belajar tentang bidang keilmuan machine learning. Oke, saya akan bahas pertama kali tentang vektor. Vektor itu apa? Sebenarnya vektor merupakan matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Matriks yang hanya memiliki satu kolom saja atau hanya memiliki satu baris saja. Inilah yang disebut dengan vektor. Vektor di sini nanti dinotasikan dengan huruf kecil dan dicetak tebal biasanya. Huruf kecil dan dicetak tebal. Penulisan vektor contohnya seperti ini. Contohnya X sama dengan nanti X1, X2 sampai dengan Xn. Ini contoh dari vektor yang memiliki satu kolom. Selanjutnya vektor tersebut juga dapat ditulis juga dalam bentuk transpose vektor. Contohnya seperti ini, X aksen sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn. Ini contoh vektor yang bentuknya adalah satu baris. Oke, atau yang nantinya bisa ditulis di dalam bentuk contohnya seperti ini, hampir sama seperti tadi. Contohnya berikut ini adalah beberapa contoh vektor contohnya. Beberapa buah contoh vektor, contohnya seperti ini, ditulis dengan huruf kecil ya. A sama dengan di sini menggunakan contohnya satu buah kolom 5, 6, 6, 9. Begitu pula B di sini contohnya dia menggunakan vektor kolom 8, 1, 9. C di sini vektornya vektor C di sini mempunyai contohnya bilangan 4, 0, 5, 4, 5, 9 contohnya. Selanjutnya yang kedua metrik. Metrik itu apa? Susunan angka-angka dalam bentuk bujur sangkar atau persegi panjang yang diapit oleh tanda kurung. Semua bilangan yang ada di dalam metrik adalah bilangan real biasanya atau bilangan bulat biasanya. Metrik nanti dinotasikan dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Perbedaan antara metrik dan vektor, kalau tadi vektor ditulis dengan huruf kecil dan dicetak tebal, kalau metrik ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Itu salah satunya. Bentuk penulisannya ya, contohnya A sama dengan, contohnya ini ada metrik baris dan kolom di dalamnya. Oke. Ada contohnya A11, A12 sampai nanti AIP, selanjutnya A21, A22 dan seterusnya. Oke, matrik A di yang tadi ini, yang matrik di sini biasanya memiliki N baris dan P kolom biasanya. N-nya baris dan P-nya kolom. Kalau dilihat sebelumnya di sini kan ada A dan ada N dan P contohnya. A di sini contohnya, A di sini merupakan baris pertama, kedua, ketiga sampai nanti baris ke
P contohnya. Selanjutnya baris ke A, baris A contohnya A11, A21 sampai dengan A sekian contohnya. Selanjutnya P di sini merupakan kolomnya. Matriks A biasanya juga disebut dengan matriks yang berukuran N kali P contohnya. Notasi A, I, J dalam matriks menunjukkan elemen matriks baris ke I dan kolom ke J contohnya. Berarti kalau berbicara tentang matriks biasanya baris dan kolom yang akan kita bicarakan. Di bawah ini adalah beberapa buah contoh matriks. Contohnya kalau dilihat B di sini dia mempunyai 4 kolom, mempunyai 3 baris ya. Mempunyai 3 baris dan 4 kolom, sedangkan C di sini mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Selanjutnya yang D di sini dia mempunyai 4 baris dan 3 kolom. Kayak kurang lebih seperti ini. Matriks B merupakan matriks berukuran 3 kali 4, 3 di sini merupakan baris, 4 di sini kolomnya. Selanjutnya matriks C berukuran 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom. Matriks D berukuran 4 baris dan 3 kolom. Selanjutnya kita masuk ke taksonomi pembelajaran mesin. Maksudnya apa? Taksonomi diambil dari bahasa Yunani tasein, yang berarti mengelompokkan, dan nomos yang berarti aturan. Oke, sehingga taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan aturan tertentu. Dalam konteks pembelajaran mesin nanti dapat dikelompokkan menjadi dua buah kelompok berdasarkan cara atau teknik pembelajarannya, yaitu pembelajaran tanpa supervisi atau yang biasa disebut dengan unsupervised learning. Yang kedua, pembelajaran dengan supervisi atau yang biasa disebut dengan supervised learning. Maksudnya apa? Unsupervised learning itu apa? Sebuah pendekatan di mana tidak terdapat data latih dan tidak memiliki atribut target. Jadi data yang kita miliki atau contohnya yang biasa disebut dengan dataset ya. Data yang kita miliki yang sudah di cleaning, yang sudah kita olah sedemikian rupa, sudah dalam bentuk satu dataset, cuma nanti dataset tersebut tidak punya variabel target atau tidak punya label atau keputusan. Inilah yang disebut dengan unsupervised learning. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk pengelompokan suatu data ke dalam beberapa kelompok baru. Oke, algoritma digunakan untuk mencari pola dari semua atribut. Kumpulan data atau dataset yang digunakan tidak memiliki atribut target. Inilah yang disebut dengan unsupervised learning. Clustering contohnya merupakan salah satu contoh dari unsupervised learning. Jadi tujuan utama adalah untuk pengelompokan. Oke, contoh seperti yang ada di depan di sini, kalau kita punya data, contohnya sekian banyak data dari data-data yang ada di sekitar kita, baik dari sistem informasi atau dari data-data yang dihasilkan oleh perusahaan. Baru selanjutnya kita cari algoritmanya menggunakan unsupervised learning. Nanti outputnya adalah pola yang dikelompokkan, contohnya dengan menggunakan, nanti dikelompokkan, hasilnya dikelompokkan dengan menggunakan warna, ada warna orange, warna biru, dan selanjutnya warna ungu, dan seterusnya. Inilah konsep dari clustering. Oke, contoh dataset tanpa target, ada beberapa atribut di sini, ada atribut, ada fitur atau yang biasa disebut dengan atribut, ada 4 atribut, contohnya atribut pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kelasnya nggak ada contohnya. Atau contohnya clustering bunga iris, contohnya clustering bunga iris untuk pengelompokan bunga iris. Ini contohnya pembelajaran dengan menggunakan metode clustering Kamin contohnya. Ada beberapa atribut A1, A2, A3, dan A4. Di sini datasetnya ada untuk atributnya ada 4, A1, A2, A3, dan A4. Oke, nanti akan muncul yang namanya bentuk klaster seperti ini. Ada klaster 0 yang warnanya biru, selanjutnya klaster 1 warnanya hijau, dan klaster 2 contohnya warnanya merah. Berarti ada 3 klaster yang nanti akan terbentuk. Kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi dari data-data yang kita miliki, contohnya setelah nanti diolah menggunakan algoritma clustering, nanti akan muncul pengelompokan seperti ini. Oke, contoh clustering jenis pelanggan, apakah nanti masuk ke pelanggan leading edge shopper, atau contohnya value conscious shopper, atau contohnya big brand shopper, atau contohnya seasonal spender contohnya. Ini contoh dari clustering jenis pelanggan. Ada lagi contohnya clustering sentimen warga yang diambil contohnya atribut-atributnya, data-datanya contohnya kita ambil dari Twitter contohnya. Twitter yang ada, Twitter yang masuk apakah nanti komentarnya positif atau negatif. Nanti lebih kemana contohnya? Apakah di sini kan ada aktif, selanjutnya ada tense, ada nervous, ada contohnya ada stres, dan yang lain-lainnya. Nanti masuk ke kategori yang mana contohnya. Atau contohnya
kita bisa ngambil dari data-data terutama untuk sentimen analisis, contohnya terhadap keberpihakan warga terhadap calon paslon gubernur contohnya, atau calon contohnya bupati contohnya. Warga dari kabupaten tersebut contohnya lebih ke sentimen ke yang mana, atau lebih komentarnya nanti lebih untuk paslon A apakah komentarnya lebih ke positif atau negatif, atau paslon B nanti komentarnya apakah positif atau negatif, nanti bisa dipetakan. Ada lagi contohnya poverty rate clustering, nanti akan contohnya muncul seperti ini. Contohnya ada 4 klaster contohnya yang nantinya akan dikategorikan berdasarkan warna. Ada beberapa klaster. Klaster pertama contohnya grup 1 stability, grup 2 contohnya short, dan grup ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh contohnya. Berarti ada 7 klaster. Selanjutnya ada yang namanya unsupervised learning. Salah satu algoritma unsupervised learning adalah clustering biasanya. Clustering dapat dilakukan menggunakan beberapa algoritma, antara lain contohnya bisa menggunakan algoritma K-means atau algoritma K-MED-OID contohnya, atau self-organizing map, ada algoritma Fuzzy-Min, dan yang lain-lainnya. Ini contoh beberapa algoritma yang nantinya bisa kita gunakan untuk membahas tentang unsupervised learning, khususnya di bidang clustering. Berikutnya supervised learning. Supervised learning itu apa? Sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih. Dalam artian, dan terdapat atribut-atribut target. Sudah ada variabel targetnya, nilai yang akan diprediksi itu sudah ada, kelasnya sudah ada. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke dalam kelompok data yang sudah ada. Berarti kan kelompok kelasnya sudah ada atau keputusannya sudah ada. Nanti data-data yang baru kira-kira masuk ke kelompok A, ke target A, target B, atau target C. Contohnya seperti itu. Kumpulan data atau dataset yang digunakan sudah memiliki atribut target atau yang biasa disebut dengan label. Klasifikasi dan regresi, contoh seperti prediksi dan estimasi merupakan contoh dari supervised learning. Oke, contoh kita punya data, contohnya baru selanjutnya nanti akan kita olah, contohnya menggunakan algoritma yang ada. Kita menggunakan supervised learning di sini, jadi di sini ada kelasnya. Baru nanti akan kita proses. Nah, kelas yang ada nanti data-data yang baru nanti akan masuk ke kelas-kelas yang sudah ada. Apakah kelas A, kelas contohnya label A, label B, label C, dan seterusnya. Oke, ini contohnya. Contoh dataset dengan menggunakan atribut dan ada kelasnya. Contohnya data yang tadi untuk klasifikasi jenis bunga anggrek. Di sini ada 3 jenis bunga anggrek, ada Iris sentosa, ada Iris versicolor, ada Iris virginia. Nah, data-data di sini berdasarkan apa? Berdasarkan 4 atribut ini. Atribut yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti akan masuk ke kelas apakah kelas A Iris sentosa, kelas B Iris versicolor, atau Iris virginia. Ini contohnya yang disebut dengan atribut atau yang biasa disebut dengan feature. Selanjutnya target atau label atau kelas itu sama. Berikutnya ini yang biasa disebut dengan record atau objek atau sampel atau tuple. Selanjutnya ini contohnya data-data nominal. Selanjutnya ini data-data numerik contohnya. Oke, salah satu algoritma supervised learning adalah estimasi, prediksi, dan klasifikasi. Dapat dilakukan menggunakan beberapa algoritma, diantaranya contohnya estimasi, contohnya menggunakan algoritma linear regression, neural network, super vector machine, dan yang lain-lainnya. Ada prediksi, contohnya linear regression, neural network, super vector machine. Ada klasifikasi, contohnya naive Bayes algoritmanya. Ada Canada-Schreiber, decision tree, neural network. Selanjutnya kita bisa menggunakan juga super vector machine. Jadi tergantung dari datanya nantinya. Oke, contohnya prediksi harga saham nanti keputusannya adalah ini. Berdasarkan atribut date, open, high, low, dan volume. Ini yang biasa disebut dengan data time series contohnya. Oke, selanjutnya pengetahuan berupa rumus harga saham contohnya nanti akan muncul seperti ini outputnya. Ada lagi pengetahuan berupa rumus dengan menggunakan neural network. Nanti prediction plotnya kurang lebih seperti ini kalau kita menggunakan algoritma neural network. Jadi di algoritma neural network nanti akan muncul yang namanya input layer, hidden layer, dan outputnya apa nanti. Oke, ada lagi contohnya forecasting cuaca untuk peramalan cuaca. Nanti akan muncul contohnya forecastnya berikut comparison-nya. Ada lagi contohnya untuk exchange rate forecasting untuk yang nilai mata uang ya. Nilai tukar mata uang Indonesia ke US dollar contohnya. Berikutnya ini contohnya yang inflation rate forecasting.
Nanti akan muncul contohnya seperti yang ada di depan ini. Ada lagi contohnya klasifikasi kelulusan mahasiswa. Apakah lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu. Contoh menggunakan metode klasifikasi algoritma atau C4.5. Contoh nanti output yang dihasilkan bisa pengetahuan berupa pohon keputusan dari beberapa atribut yang ada. Nanti akan muncul pohon keputusan seperti ini. Bahkan nanti muncul yang namanya association rule. Ini contohnya yang disebut dengan association rule. Rekomendasi main golf, contohnya kalau kita menggunakan association rule-nya contohnya seperti ini, data-datanya contohnya seperti ini, outputnya nanti akan hanya terbentuk seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 contohnya. Sedangkan datanya lumayan sangat banyak. Lebih menyederhanakan. Ini contohnya pohon keputusannya. Ada lagi contohnya rekomendasi contact lens, ini contohnya inputnya. Selanjutnya outputnya nanti akan jadi pohon keputusan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contohnya. Ada lagi klasifikasi sentimen analisis, contohnya nanti apakah masuknya ke negatif atau ke positif contohnya. Ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan kedua. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.